Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. ya, kan kami dari kelompok 6 izin mempersampaikan hasil diskusi kami terkait materi etika berbangsa dan bernegara dalam Islam, mata kuliah akhlak dan etika. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama saya, Fikri Fadli dengan NPM 2022 435 00086. Dengan saya Muhammad Rifki Alfitri dengan NPM 202224350012. Saya Muhammad Turdiansyah dengan NPM 2022 435 Baik, materi yang ingin kami sampaikan di sini ada beberapa poin. Nah, materi yang pertama di sini terkait pengertian etika berbangsa dan bernegara. Kedua, dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Islam. Ketiga, etika seorang Muslim dalam berbangsa dan bernegara, pilar dan bernegara. Dan yang keempat, pilar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam perspektif Islam. Materi pertama, pengertian etika berbangsa dan bernegara. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani ethos atau sifat, watak, kebiasaan, dan etikos atau susila, kelakuan baik. Istilah lain yang mirip adalah moral dari bahasa Latin mos atau mores, adat, kebiasaan, akhlak. Secara terminologis, etika adalah ilmu tentang baik buruknya perbuatan manusia dan dalam filsafat disebut sebagai filsafat moral, yaitu studi sistematik tentang konsep nilai baik dan buruk. Etika juga berarti aturan tidak tertulis yang diharapkan dipatuhi oleh semua orang. Istilah bangsa atau nation dalam antropologi berarti sekelompok masyarakat yang merasa satu dalam ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat. Dalam politik, bangsa adalah masyarakat dalam satu wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara. Sedangkan negara atau state berasal dari bahasa Latin statum atau status yang berarti sesuatu yang tetap atau berdiri tegak. Menurut George Jelmek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. Dari semua itu, etika berbangsa dan bernegara berarti aturan yang harus diikuti oleh warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Islam. Secara kodrati, manusia diciptakan berbeda-beda, bersuku dan berbangsa untuk saling mengenal dan memberi manfaat. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Quraisy Shihab menegaskan bahwa semakin kuat pengenalan, semakin besar peluang memberi manfaat. Islam memandang manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Islam mengajarkan yaitu taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri atau pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mencintai dan membela tanah air. Yang keempat, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah. Selanjutnya, etika seorang muslim dalam berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi apapun, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk selalu berakhlak baik, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, kebebasan beragama, pengajaran, dan kesejahteraan sosial, serta kewajiban seperti alat hukum, membela negara, dan ikut dalam pertahanan keamanan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945, seorang Muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus menegakkan keadilan dan kebenaran sesuai perintah Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8, yakni berlaku adil bahkan kepada yang dibenci. Kemudian menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi perlindungan hak beragama,
hidup, intelektual, harta, dan keturunan, atau maqasid syariah. Kemudian yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan umat dengan memastikan bahwa kebijakan negara membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut, seorang muslim berkontribusi pada terciptanya negara yang adil, damai, dan makmur. Selanjutnya, pilar kehidupan berbangsa dan negara. Berbangsa dan bernegara di Indonesia dalam perspektif Islam. Dalam konteks NKRI, terdapat empat pilar utama: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar ini sejalan dengan ajaran Islam. Satu, Pancasila. Semua sila dalam Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa hingga keadilan sosial, sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti tauhid, keadilan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Dua, Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 tidak bertentangan dengan ajaran Islam selama tidak melanggar prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. NKRI, Islam mengajarkan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan budaya adalah kodrat Allah untuk saling mengenal dan mempererat persatuan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini sejalan dengan Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13, yang mengajarkan bahwa keberagaman adalah untuk saling mengenal dan bahwa kemuliaan di sisi Allah diukur dari ketakwaan, bukan keseragaman. Dengan demikian, nilai-nilai keempat pilar NKRI sejalan dan harmonis dengan ajaran Islam. Terakhir, kesimpulan presentasi, sebagai agama universal, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek mikro maupun makro, termasuk dalam hal adalah terkait tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ajaran Islam menekankan pentingnya etika dan atau akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terwujudnya kehidupan yang damai, tentram, dan sentosa. Etika atau akhlak berbangsa dan bernegara dalam Islam dapat diwujudkan dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar tersebut, jika ditelusuri dan dipahami secara mendalam, maka tidak ada yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, sehingga perlu didukung dan diimplementasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jikapun di dalamnya terdapat kekurangan, kelemahan, atau kekeliruan, maka bisa direvisi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sekian dan terima kasih dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.